Masih ingat permainan yang dilakukan oleh Kipi dan Karo dengan garis bilangan? Ketika mereka bergerak ke kanan, tanda bilangannya adalah positif. Sedangkan ketika mereka bergerak ke kiri, tanda bilangannya adalah negatif. Nah, informasi ini bisa kalian gunakan untuk membantu memahami penjumlahan dan pengurangan dengan angka-angka yang kecil pada garis bilangan. Misal, negatif 8 ditambah dengan 10. Untuk mengerjakan soal ini, kalian start dari angka 0. Lalu negatif 8 berarti bergerak ke kiri sebanyak 8 langkah, positif 10 berarti bergerak ke kanan sebanyak 10 langkah. Di mana kalian berhenti sekarang? Ya, di angka 2. Jadi negatif 8 tambah 10 sama dengan 2. Bagaimana dengan 7 dikurangi dengan 12? Start dari angka 0, 7 berarti positif 7, di mana tanda positif tidak ditulis jika bilangannya ditulis paling awal. Jadi dari angka 0, bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah. Negatif 12 berarti bergerak ke kiri sebanyak 12 langkah. Di mana kalian berhenti sekarang? Ya, di angka negatif 5. Jadi, 7 dikurangi 12 sama dengan negatif 5. Wah, mudah ya? Jadi, agar tidak bingung dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan, kalian bisa memainkannya di garis bilangan. Tapi, bagaimana jika bilangannya cukup besar? Misalkan 35 dikurangi dengan 40. Bisa juga kok menggunakan garis bilangan, tapi kalian perlu membuat garis bilangan yang lebih panjang lagi, agar mencapai angka 35 dan negatif 40. Wah, capek nih nulisnya. Tenang. Sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut ini bisa membantumu untuk menghitung dengan mudah. Pertama, penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan, jika kedua bilangan yang ditambahkan bertanda sama, maka angkanya tinggal dijumlahkan. Kemudian, tanda dari hasilnya mengikuti tanda dari kedua bilangan tersebut. Jika kedua bilangan berbeda tanda, maka cari dulu selisih angka tersebut. Kemudian, tandanya mengikuti tanda yang lebih besar. Contohnya, negatif 20 ditambah dengan negatif 5. Karena kedua bilangan memiliki tanda yang sama, jadi angkanya tinggal dijumlahkan. 20 ditambah dengan 5 sama dengan 25. Karena kedua angka negatif, jadi 25 juga bertanda negatif. Maka negatif 20 ditambah dengan negatif 5 sama dengan negatif 25. Selanjutnya, 7 ditambah dengan negatif 16. Karena kedua bilangan memiliki tanda berbeda, jadi kita cari selisihnya. Selisih itu berarti angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Maka 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Lalu kita cek, angka mana yang lebih besar? 7 atau 16? Pasti 16 dong. Maka hasil selisihnya mengikuti tanda dari 16, yaitu tanda negatif. Jadi 7 ditambah dengan negatif 16 sama dengan negatif 9. Bagaimana? Sudah paham? Coba sekali lagi ya. 15 ditambah dengan negatif 9. Karena kedua bilangan memiliki tanda berbeda, jadi kita cari selisihnya. Angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Jadi, 15 dikurangi 9 hasilnya 6. Cek lagi, mana angka yang lebih besar? 15 atau 9? Tentu saja 15. Jadi, tandanya akan mengikuti tanda dari angka 15, yaitu positif. Jadi, 15 ditambah dengan negatif 9 sama dengan positif 6. Khusus untuk tanda positif, boleh tidak ditulis tandanya, jadi ditulis 6 saja. Bagaimana dengan pengurangan? Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari pengurangan. Pengurangan berarti menjumlahkan dengan lawannya. Jadi, 7 dikurangi 2 dapat ditulis 7 ditambah lawan dari 2 adalah negatif 2. Jadi, 7 kurang 2 sama dengan 7 ditambah negatif 2. Nah, karena bentuknya telah berubah jadi bentuk penjumlahan, kita bisa mengikuti aturan penjumlahan. 7 dan negatif 2 berbeda tanda, jadi kita cari selisihnya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Angka yang lebih besar antara 7 dan 2 adalah 7. Jadi, ikuti tanda di depan angka 7, yaitu positif. Maka hasilnya adalah positif 5 atau ditulis 5 saja. Bagaimana dengan 11 dikurangi negatif 17? Ingat,
Pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Jadi 11 dikurangi dengan negatif 17 dapat ditulis 11 ditambah lawan dari negatif 17 adalah 17. Bentuknya akan menjadi 11 ditambah dengan 17 sama dengan 28. Nah, sekarang aturan perkalian dan pembagian. Pertama, hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Yang kedua, hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat berbeda tanda adalah negatif. Contohnya, negatif 7 dikalikan dengan negatif 2. Karena keduanya bertanda sama yaitu sama-sama negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. Sekarang kalikan 7 dengan 2, hasilnya 14. Jadi, negatif 7 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan 14. Contoh kedua, 7 dikalikan dengan negatif 2. Karena keduanya berbeda tanda, maka hasilnya akan bertanda negatif. Tadi kita sudah dapatkan 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Maka 7 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 14. Bagaimana? Mudah kan? Satu lagi nih aturannya tentang operasi hitung campuran. Pertama, penjumlahan dan pengurangan dilakukan urut dari depan. Kedua, perkalian dan pembagian dilakukan urut dari depan. Ketiga, perkalian dan pembagian dilakukan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Keempat, operasi hitung dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu. Contoh pertama, 2 ditambah dengan 3 dikurangi 7. 2 ditambah 3 dikerjakan terlebih dahulu yang menghasilkan 5. Kemudian 5 ditambahkan dengan negatif 7. Menghasilkan negatif 2. Contoh 2, 2 dikalikan dengan negatif 9 dibagi 3. 2 dikali 9 dikerjakan terlebih dahulu, menghasilkan negatif 18. Kemudian dibagi 3, menghasilkan negatif 6. Contoh 3, negatif 7 ditambah 2 dikalikan dengan 5. Untuk kasus ini, 2 dikalikan 5 terlebih dahulu, kemudian negatif 7 ditambah dengan hasilnya. Contoh 4, ini sama seperti contoh nomor 3, namun ada tanda kurung. Yang tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi negatif 7 ditambah 2 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 5. Yeay, kalian telah berhasil menyelesaikan materi ini. Apa semua sudah bisa paham? Jika belum, jangan ragu untuk menonton ulang penjelasan di video ini agar lebih paham. Jika sudah paham, tentunya bagus sekali. Tetap semangat ya! Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!